Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, selamat pagi. Berjumpa lagi di Dialog Interaktif Hai Bali Ken pagi hari ini bersama saya Irna. Dan tentunya seperti Sabtu-Sabtu sebelumnya, bahwa setiap hari Sabtu kami bersama dengan narasumber kami dari kepolisian. Dan pagi hari ini saya sudah bersama dengan Kanit dari, mohon maaf, Kanit Reskrim Busung Biu, yaitu Bapak Ibtu Made Surate. Selamat pagi Om Swastiastu. Signifikan hingga. Nggih. Salam Rahayu. Rahayu. Pak Kanit, terima kasih banyak sudah bisa hadir pagi hari ini. Ya, terima kasih kembali. Baik. Nah ini sebelum kita menuju topik yaitu langkah preventif wujudkan Harkam Tipmas di Busung Biu, mungkin Pak Kanit bisa menceritakan seperti apa di Busung Biu untuk wilayah Anda? Baik, terima kasih Mbak Irma. Oke. Jadi kami sampaikan bahwa di Busung Biu itu terdiri dari 15 desa, desa dinas, kemudian terdiri dari 16 desa adat. Jadi 15 desa dinas, 16 desa adat. Sebagian besar penduduk Busung Biu itu mata pencahariannya, karena ini geografisnya di perbukitan, pegunungan, bagian besar perkebunan. Jadi di sana dominan perkebunan, antara lain di sana seperti kopi, cengkeh, kemudian buah-buahannya juga durian, manggis, alpukat, dan buah-buah lokal. Jadi di sana itu sebagian besar mata pencahariannya berkebun. Memang ada beberapa warga masyarakat yang artinya bekerja sebagai PNS atau wira swasta. Di sana banyak yang keluar negeri juga ada, Pak? Ada di sana, okay. Bahkan di sana ada ownernya ya. Oh, oke. Iya, ada ownernya seperti yang apa namanya yang di Monak itu salah satunya berasal dari sana, dari desa Pelabuhan. Di sana namanya Pak Sudi namanya, kalau tidak salah. Jadi dia pemilik Monak di sana. Banyak juga tamatan SMA di sana itu sudah bekerja di luar negeri. Begitu. Jadi untuk secara umum profil Busung Biu itu
Dari situasi Kamtibmasnya cukup kondusif. Memang ada beberapa artinya gangguan-gangguan Kamtibmas, namun itu semua bisa teratasi dengan baik. Masalah konflik sosial hampir tidak ada di sana, karena masyarakatnya di sana itu masyarakatnya tradisional yang selalu memegang teguh mungkin adatnya, memegang teguh pageh mungkin seperti Balinya itu. Jadi di sana cukup kondusif. Kemudian seperti biasanya kalau kita berbicara masalah situasi Kamtibmas, termasuk pemeliharaannya, selalu kami di sana berkolaborasi, bekerja sama, bahu-membahu dengan instansi-instansi terkait, antara lain dengan kecamatan, dengan Koramil. Jadi secara bersama-sama kita itu menjaga situasi di Busungbiu agar tetap aman, nyaman, dan kegiatan-kegiatan masyarakat tetap eksis. Mungkin itu yang perlu kami jelaskan. Untuk secara umum di Busungbiu itu masyarakatnya masih homogen. Dominan di sana masyarakatnya orang Bali asli, Hindu. Ada beberapa yang kawan kita dari non Hindu, Muslim di sana ada. Dikit, paling beberapa persennya saja. Di sana di daerah Tistir namanya, desa Tistir yang di sana itu. Ada beberapa warga di sana yang memang sudah lama tinggal di sana, sudah membaur dan menyatu dengan warga di sana. Cukup kondusif di sana toleransinya. Termasuk juga ya di daerah Kedis juga ada itu. Apalagi sekarang ada juga pembangunan rumah ibadah untuk umat Nasrani. Semua itu bisa dikelola dan bisa artinya nyaman bergaul, berbaur dengan masyarakat sekitarnya. Ya itu tidak terlepas dari kesadaran masyarakat kita yang sudah membaik begitu. Kira itu yang bisa kami jelaskan secara umum sekelumit wilayah Busungbiu itu. Jadi wilayah Busungbiu itu desanya 15, desa adatnya 16, kemudian perbatasannya yang sebelah barat dan selatan itu berbatasan dengan Kabupaten Jemberana. Termasuk yang sebelah timurnya lagi daerah Kecamatan Banjar. Turun lagi ke utara berbatasan dengan Kecamatan Seririt. Jadi itu kurang lebih luasnya sekitar berapa itu? 10.000 kilometer mungkin kelilingnya. Ya, karena memang 15 desa adat dan 16 desa adat dan 16 desa dinas sangat luas sekali Bapak. Luas memang. Tapi kalau dibandingkan dengan jumlah desa yang mungkin ada kecamatan yang lain seperti Seririt lebih sedikit. Tetapi di sini karena geografisnya cukup luas. Ya desanya sedikit tapi wilayahnya lebih luas gitu ya. Baik. Ada lagi? Kemudian seperti apa yang saya sampaikan tadi itu, masalah pemberian Kamtibmas di sana itu sudah cukup bagus. Kita bekerja sama, mau membahu, membangun, menciptakan situasi wilayah di Polsek Busungbiu bersama-sama dengan instansi terkait seperti kecamatan dengan Satpol PP-nya terutama, dengan Koramil. Kita bareng bersama-sama kemana-mana bareng bersama-sama karena kita sadar bahwa itu tugas kita bersama.
tidak cukup mungkin bagi kita kalau kita mengandalkan di kepolisian saja, karena anggota yang ada juga terbatas. Oke. Kolaborasi yang sangat Kolaborasinya sangat Iya. cukup kuat di Cukup sana kuat. ya. Asungkare, jadi menciptakan situasi yang kondusif itu harus kita saling bantu membantu. Tidak cukup kita sendiri. Oke. Memang ada di setiap desa itu perwakilan atau wakil dari Polsek seperti Bimas yang ada di desa-desa itu. Beliaunya itu semua sudah cukup terlatih lah. Oke. Cukup terlatih dalam hal dia itu bekerja sama di desa untuk menangani suatu hal-hal yang ada permasalahan mungkin, termasuk kegiatannya. Mungkin ada masalah-masalah yang kecil gitu. Jadi Bimas itu di sana itu sudah seperti pegawai di sana begitu. Oke. Namun tetap perwakilan dari Polsek. Oke. Begitu. Termasuk juga dari instansi terkait seperti di Koramil juga ada dengan Babinsanya. Oke. Di sana juga antara Babinsa Bimas itu cukup menjalin perkawanan, pertemanan dalam rangka ya ini kita menciptakan situasi yang betul-betul kondusif begitu. Seperti kemarin Hari Raya Nyepi gitu. Idul Fitri. Idul Fitri, apalagi sekarang Hari Raya Galungan ya, menyambut Hari Raya Galungan ya, Kuningan Besok itu. Minggu Paskah, Pak Kanit. Pasca sudah mulai kemarin Sudah ya? itu kegiatannya. Oke, siap. Mulai kemarin kegiatannya itu kalau di sana itu kan ada dua, Oh, ada gereja. dua tempat ibadah. Oh, tempat ibadah, oke. Rumah ibadahnya di Sepangklod dengan di daerah Kedis. Oke. Daerah Kedis ada dua di sana. Kegiatannya sudah mulai kemarin. Oke. Dan kegiatannya agak pagi. Agak pagi itu. iya. Anggota sudah semua terploting, tersprint baik di gereja Sepangklod, baik Haji Desa Sepangklod, kemudian di Kedis juga, di Bukit Jaitun. Oke. Jadi kegiatan-kegiatan sudah tercover semua dengan baik, seperti plottingan yang sudah diplot oleh pimpinan kita, pimpinan kami. Jadi semua sudah tercover dalam rangka untuk menciptakan situasi yang tetap kondusif, nyaman dan terkendali. Saya kira Oke, itu. baik. Oke, terima kasih Pak Kanit. Dan untuk Anda itu baru awalnya saja ya tentang Busung Biu dan juga Kamtibmas yang saat ini sudah ditanggapi oleh Pak Kanit, Reskrim Busung Biu, Bapak Ibtu Made Surate. Dan kami masih akan bersama dengan Anda masih di Dialog Interaktif Hai Bali Kenken. Kabar informasi dan inspirasi Bersatu. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp. Terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan kami melalui RRI Digital, rri.co.id ataupun yang mendengarkan kami secara konvensional melalui FM 97,9, 101,2 MHz dan AM 1080 kHz. Dan untuk Anda pemirsa kanal YouTube RRI Singaraja Official, kami masih bersama dengan Kanit Reskrim Busung Biu Bapak Ibtu Made Surate dengan topik langkah preventif wujudkan Harkam Tipmas di Busung Biu. Tadi juga sudah disampaikan bahwa di awal seperti apa lingkungan di Busung Biu dan juga sekarang nih ke topik ya Pak Kanit, mohon izin. Berarti kalau misalnya tadi sudah disampaikan bahwa termasuk kondusif untuk di Busung Biu, Astungkare Swahe, toleransi juga berjalan baik dan lancar. Betul tapi apakah sekali. memang ada hal-hal yang mungkin seperti tadi yang kami sampaikan di iklan layanan masyarakat untuk narkoba atau yang lainnya? Begini, baik bisa kami jelaskan di sana bahwa penyakit masyarakat yang namanya narkoba ini ya, seperti kita ketahui bersama itu tidak pernah ada yang luput, daerah-daerah yang luput dari hal itu ya. Termasuk di daerah kami ada itu gejolak-gejolak seperti itu, embrio-embrio yang bermain seperti itu. Yang mungkin ada juga warga-warga yang mencoba-coba dan bahkan mungkin ada yang terindikasi. Semua itu sudah kami lakukan langkah-langkah antisipasi dengan berbagai cara kami lakukan. Mungkin bisa kami jelaskan di sini melalui satu deteksi. Mulai penyelidikan dengan informasi-informasi yang masuk ke kita, langsung kita tindak lanjuti. Bagi warga yang mau mencoba-coba bermain narkotika, psikotropika dan lain sebagainya, kita sudah punya artinya informasi seperti itu, kemudian kita masuk langsung dengan untuk memberikan satu terapi agar dalam rangka kita mengantisipasi penyebaran secara luas. Langkah-langkah itu antara lain yang sudah kami lakukan itu ya termasuk juga penangkapan yang sudah terindikasi kuat bermain seperti itu, termasuk dari Polres juga banyak begitu. Yang paling banyak sekarang itu karena ini program pimpinan kita yang cukup kuat ya. Luar biasa. Begitu luar biasa. Saya Astungkare saya punya pimpinan seperti Bapak Kapolres yang saat ini tegas, atensi sekali dan masalah tegasnya ini untuk dalam rangka melindungi regenerasi kita, generasi penerus kita, penerus bangsa yang masih panjang jangkauannya agar jangan sampai semakin meluas terpapar begitu. Setiap kegiatan-kegiatan itu kita lakukan terhadap warga-warga yang terindikasi itu sebagai efek jera kita lakukan tes urin begitu. Kita bekerja sama dengan BNNK Kabupaten Buleleng. Begitu kita melakukan tes urin kepada setiap warga yang ada di Busung Biu. Kalau itu sudah terindikasi kuat dan hasilnya misalnya positif, langsung kita kerjasama dengan BNNK, kita kirim ke sana sebagai tindak lanjut program dari pimpinan kita. Kemudian mungkin yang memang informasinya masuk terindikasi dan dia sudah berubah, sudah mau mengubah dirinya
karena mungkin mendengar bahwa kita ada gerakan-gerakan untuk melakukan langkah-langkah represif. Jadi dia itu sedikit banyak sudah mengurangi mungkin yang dulunya mungkin levelnya sering lah begitu. Kemudian dengan adanya kegiatan-kegiatan dan langkah-langkah kita yang sudah mungkin didengar oleh para pecandu seperti itu, dia jadinya mengerem. Sudah artinya sudah semakin sedikit lah. Jadi bagus sekali program seperti ini. Kita juga bersyukur kita bisa berperan untuk dalam rangka melindungi adik-adik kita, anak-anak kita dari paparan-paparan narkotika ini. Sebab ini kan bahayanya cukup parah begitu. Sekali saja mencoba itu akan keterusan. Ini daya efeknya itu yang luar biasa. Kecanduannya itu yang kalau sudah kecanduan seperti itu sulit sekali rasanya untuk menghilangkan ini. Kalau tidak dari dalam dirinya sendiri. Dan saya pengalaman dari Jawa juga pernah punya banyak teman begitu. Melihat hal seperti itu saya merasa miris begitu. Orangnya cukup kaya, kalau sudah kena yang namanya narkoba, sudah tinggal hanya menunggu kematian. Habis semua harta bendanya, kesehatan juga. Dia itu orang kalau bandingkan dengan kehidupan kita jauh sudah dia punya perusahaan. Itu saja bisa habis. Karena apa? Ya ini daya pengaruh dari sifat-sifat narkoba ini. Kan jadi pemalas. Tidak mau bekerja. Kan begitu. Jadi mengisolasi diri. Nah, kerugian-kerugian itu sebenarnya kan sudah diketahui juga oleh masyarakat luas seperti itu. Bahwa yang paling pertama menderita kerugian kalau sudah terpapar oleh narkoba seperti ini itu kan dirinya sendiri, keluarga, lingkungan sekitarnya. Secara umum masa depan itu sudah punah kalau bisa dikatakan seperti itu begitu. Bab sulit untuk diobati. Berapapun mengeluarkan uang, berapapun punya uang, sulit sekali kalau tidak dari dirinya sendiri. Itu saja obatnya. Nah, sehingga kami bekerja sama, berbaur, terutama dengan Bimas yang ada di desa-desa, dengan memberikan himbauan-himbauan, dengan memberikan artinya penjelasan-penjelasan termasuk kepada masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat, anak-anak muda. Seperti saya sering memberikan ceramah di sekolah-sekolah. Saya masuk ke sekolah-sekolah juga ya, sering saya memberikan jadi himbauan narasumber sebagai narasumber, memberikan ya gambaran, sosialisasi gambaran bagaimana dampaknya, bagaimana akibatnya, kemudian sanksi-sanksi yang akan diterima, kan begitu. Masuk itu di sekolah itu sudah beberapa sekolah yang ada di Busungbi, di SMA, di SMP, dan setiap mungkin dari bimas-bimas yang ada di desa-desa ya. Ada juga program seperti itu. Jadi dari pimpinan kami dari Pak Kapolres untuk go to school. Itu dalam rangka mewujudkan memberikan suatu perhatian terhadap generasi kita, anak-anak kita yang duduk di SMP, di sekolah di SMP, di SMA terutama yang emosinya masih labil ini. Kalau di SD itu kan belum tahu apa-apa. Tapi tetap juga harus tahu. Jadi
anggota-anggota kita yang di desa-desa Bimas itu secara rutin menjadi pembina upacara. Oh, nggih, Itu luar sebagai biasa. satu langkah Nggih, nggih. untuk antisipasi, termasuk narkobanya, termasuk kenakalan remajanya. Di sanalah tempatnya untuk artinya sambil menyerap juga informasi, memberikan himbauan-himbauan tentang dampak akibatnya kalau kita berbuat yang hal-hal yang buruk kan begitu. Nggih. Ya jadi cukup agresif juga dari pihak kita untuk masuk ke kelompok-kelompok masyarakat dengan kegiatan-kegiatan Jumat curhatnya itu. Jumat Nah, Curhat ya. di sana juga ada. Iya. Minggu kasih juga ada nggak Pak? Minggu kasih, Minggu kasih, oke. tetap berjalan sampai Tetap sekarang. berjalan. Oke, Ya, oke. Sungkaring Sekarang, ya. bisa program seperti itu bisa dilaksanakan oleh pimpinan kami, bahu membau, saling dukung mendukung, bekerja sama dengan anggota begitu. Ya, bagaimana juga ini masyarakat pada saat ini situasinya kan begini, Nggih. perlu perhatian. perhatian, nggih. Ya. Baik Pak, kami sudah menerima telepon dan chat dari siap. pendengar kami. Pak Sutaya, selamat pagi. Terima kasih Pak Sutaya sudah bergabung. Bahu, saling dukung mendukung. Om bekerja Swastiastu. sama dengan anggota begitu. Swastiastu. Ya, Nggih. bagaimana juga ini Swastiastu. Pagi sama Bapak narasumber ya. Nggih, Pak Sutaya. Saya ingin sedikit bertanya ya. Nggih. Seperti yang sampaikan tadi, memang di daerah dataran tinggi atau pegunungan itu ya pasti biasanya itu masyarakatnya adem-adem ya, yaitu ramah-ramah itu ya, dan mungkin mudah diatur dan sebagainya. Dan penghasilan di sana itu jelas lebih banyak itu berkebun ya. Nah, pertanyaan dia ya, adakah ya mungkin pencurian itu hasil-hasil produksi ya perkebunan seperti cengkeh, kopi itu ya, kadang-kadang itu di tempat-tempat yang memang ditinggalkan itu oleh ya jadi pemiliknya. Nah ini kadang-kadang kalau ditinggal itu di kebunnya itu banyak itu ada yang mencuri ya. Itu apakah ada seperti itu? Itu yang masalah yang sering terjadi di daerah-daerah yang banyak penghasil daripada cengkeh, kopi dan lain sebagainya. Ini hanya itu saja. Selamat bertugas Pak. Oke. Terima Om kasih. Santi, Om Rahayu. Santi, Om. Suksema Pak Sutaya. Satu lagi saya akan membacakan pertanyaan dari Bapak Sudarsana. Selamat pagi Pak Nyoman Sudarsana. Terima kasih yang ada di Bakti Sraga. Selamat pagi Bapak Kanit Reskrim, Bapak Made Surate dari Polsek Busungbiu. Selamat pagi juga Mbak Irna. Selamat pagi Pak Nyoman. Kami apresiasi wilayah Busungbiu Kamtipmasnya telah tercipta kondusif dan kondisi tersebut juga di wilayah Buleleng itu berkat upaya-upaya dari komunikasi koordinasi yang dilakukan edukasi langkah preventif dengan masyarakat. Nah, ada pertanyaan pelanggaran apa nih yang paling menonjol di Polsek Busungbiu, Pak? Dan langkah preventif seperti apa yang dilakukan agar tidak terjadi di tempat lain? Apakah melakukan penertiban dengan langkah persuasif, malah jadi korban apa nih? Malah jadi korban jiwa dari Polsek. Mohon itu saja dihindari. Terima kasih. Baik. Mungkin satu penelpon lagi boleh Pak? Boleh. Baik di 24644. Swastiastu, selamat pagi. Om Swastiastu, selamat pagi. Oke, selamat pagi. Dengan Siro Bapak, mohon maaf. Astawa saking pungkulan. Oke, Pak Astawa, punapi gatre. Yang lindung sehat. Sehat, nggih. Lurus Pak. Nggih. Mudah-mudahan kita semua sehat menyambut Hari Raya Galungan. Asungkara swaha nggih. Narasumber juga sehat. Terima kasih ya Saudara Pak. Nggih. Apa namanya? Kalau di desa Sepang itu kira-kira berapa orang yang sudah kena? Terus identitasnya umurnya berapa? Di desa Sepang apa Pak? Mohon maaf Pak Astawa, di desa Sepang? Ya. Di desa Sepang. Tadi kan bicaranya soal Sepang. Ada desa Sepang dibicarakan juga iya. Di wilayah Busungbiu. Nggih. Oh gitu ya, mungkin itu kan masuk kecamatan Busungbiu nih. Nggih. Kawasan daripada Kapolsek Busungbiu. Nggih. Pertanyaan tadi apa? Pertanyaannya begini.
berapa orang yang sampai masuk di ke desa itu sesosok sekali Jepang itu nih, perbatasan dengan negara kalau nggak salah. Jembrane. Ya. Bukan negara Pak, Jembrane nggih. Jembrane nih. Nah, untuk inilah yang harapan mungkin data-data itu lebih Oh, data-data masyarakatnya. Karena umurnya itu berapa, apakah orang tua, apa di bawah umur 17 itu bagaimana. Dan data mengenai pergaulan orang-orang itu, apa dia pernah bekerja di mana, begitu sekarang pulang membawa hal-hal yang demikian, ingin mungkin dia menularkan kepada orang-orangnya. Yaitu keberadaan orang yang itu bagaimana, orang kaya atau orang bagaimana. Orang seperti apa? Perlu. Halo? Iya, Bapak maksudnya orang seperti apa ini? Bapak, kami juga kurang bisa jelas. Ya, orang kaya tuh bagaimana. Sekarang kan yang lihat itu di kota-kota itu banyak sampai dia lacur ya, yang lakukan apa gitu. Mungkin anaknya karena sayang pada anaknya begitu. Oh gitu. Korban semua itu kan gitu, keluarganya, lingkungannya begitu. Nah, hal-hal yang demikian ini perlu diantisipasi. Mungkin di seluruh kecamatan Busenggulu data-data itu mungkin bisa minta pada berbekal kepala dusun gitu. Itu maksudnya, sehingga Bapak kalau keluar itu kita sudah punya data bahwa yang bersangkutan itu dia bekerja di sini, kerjanya itu apa begitu. Nah gitu. Oke, Om Santi Om. Bapak Kanit sudah paham nggih maksudnya data maksudnya yang dimaksudkan dengan Pak Astawa? Oh, sudah. Nggih. Kita ini ada telepon lagi boleh Pak? Ya, silakan. 4 telepon berarti ya. Nggih. Om Swastiastu, selamat pagi. Halo. Oh, Swastiastu. Selamat pagi. Selamat pagi, Nang Beot. Ya. Nggih. Nggih. Langsung dulu. Nggih. Lurus. Ya. Selamat pagi Pak Kapolsek Busenggulu ya. Nggih. Kanit Reskrim Pak. Selamat pagi, Om Swastiastu Pak. Ya, tetangga yang bapak saya ini. Mayong. Sukare Rayu. Begini, ada terang jasa sering raya ruyu ke Busung Buyut. Ya, Busung Buyut, desa Busung Buyut. Mas kali apa dia oleh Busung Buyutnya dia oleh Pupuan sampai dah pengantin. Ya, daerah Pupuan perbatasan. Ulangan kesehatan ini, lubuk nih bah, jalur-jalurnya ini. Ya, sangat bagus sekali dan geografisnya, tantangannya bagus, tanah dan pertaniannya luar biasa bagusnya. Nah begini Bapak saya, mengenai narkoba, ya salah satu macamnya salah satu, ya diskurs kita yang banyak sekarang seperti perbincangan banyak polemik di publik sekarang ini mengenai ganja. Ganja salah satu nih. Di satu sisi ganja itu sudah jelas di dalam terlibat undang-undang itu masuk itu ya salah satu di narkoba ini salah sudah jelas sudah termasuk narkoba. Di satu sisi ganja ini dipakai untuk kesehatan, ya untuk kesehatan. Jadi menolong orang yang ada dalam hal yang penyakit di salah satu di dalam ketentuan hak asasi manusia pasal 9 ya hak manusia itu mengenai hak hidup orang. Nah sekarang ini bertanya Bapak, ya, bagaimana apakah wilayah Bapak di sini mohon maaf ada yang menanam ganja kah? Ganja, jadi banyak bahasa daerah muncul macam, apalagi daerah Busenggulu sama luas sekali. Jadi pertama, memanfaatkan ganja ini, berdikarakan tadi ini, jadi maksud sekali Pak. Ya, untuk kesehatan, dipakai masakan satu gulai, daun gulai, orang Aceh tuh,
Ya, ini adalah dicampur dengan babakan Bali itu. Tapi kalau narkoba Bali kan enak Pak, asli Bali, narkoba Bali. Ya kepanjangannya narkomoh Bali, apalagi menjelang karuan enak Pak. Kan narkoba yang benar-benar bikin haram dan penyakit bahaya. Bebek narkomoh Bali Pak, narkoba Bali enak dong. Iya, mudah-mudahan ya Bapak di sini petugas jadi itu ya perihal yang sebutkan tadi ini itu sama tanaman-tanaman yang muncul tiba-tiba seorang tanam ganja ini. Ya, Pak Kadi Beleleng dulu pernah menanam jadi tajun dulu. Mudah-mudahan ini terganti kasih orang-orang pendatang dari luar Bali membawa Pak. Dikatakan Pak Dewi, Pak Astawi itu betul antisipasi. Apalagi ada putih itu, ada dagang kate gule itu. Sudah muncul dulu kan ada, sekarang ada putih orang banyak muncul gitu. Nah, terima kasih Pak. Om Santi Om. Oke, sudah ada 4 penelpon dan juga pendengar kami yang sudah bergabung. Terima kasih banyak, luar biasa. Mungkin langsung ditanggapi Pak Kanit seperti apa nih? Yang pertama terlebih dahulu tadi dari Pak Stayeng. Masalah apa nih? Kasus pencurian. Pencurian karena kan perkebunan di sana banyak cengkeh dan lain-lain, Baik, terima kasih Pak Sutaye. Bisa bergabung di RRI Singaraja dalam rangka kita bertukar pikiran. Sharing ya Pak. Ya. Sebagaimana pertanyaan Pak Sutaye tadi cukup bagus menanyakan hal-hal masalah kasus-kasus pencurian. Baik, bisa kami jelaskan di sini. Terhadap kasus-kasus pencurian, terutama masalah kasus pencurian hasil perkebunan, masuk kopi, teh, duren juga, cengkeh. Memang ada Pak. Jadi di Busumbiu karena ini yang dominan hasil-hasil musiman ini, hasil-hasil musiman ini. Pada saat-saat memang musimnya ini ada kejadian-kejadian yang seperti pencurian seperti pencurian kopi begitu, pencurian duren begitu. Tapi dari segi kuantitasnya itu relatif kecil. Artinya itu kan sulit mungkin kalau misalnya pencurian kopi itu kalau di kebunnya itu diambil kan sulit untuk banyak itu. Ada memang seperti itu. Curian duren juga dia metiknya memanjat itu. Sehingga dari segi jumlahnya relatif kecil sedikit. Jadi kasus-kasus seperti itu di mana saja bisa terjadi kan begitu ya. Termasuk di Busumbiu. Dan ini musiman. Karena sesuai dengan musimnya setiap tahun. Iya, pasti ada aja pasti gitu ya. ada ya. Tapi semua itu bisa kami sikapi, bisa kami antisipasi juga. Kalau memang itu sudah ada bukti pencuriannya dan sudah ada pernah kami lanjutkan juga. Gitu. Nah, baru-baru ini juga ada lanjut lanjut itu perkaranya. Sungkare bisa berjalan lancar. Kemudian yang skala kecil-kecil itu kita juga menyikapinya dengan bijaksana begitu, tanpa kita mengesampingkan penegakan hukum, karena di sini juga ada program yang namanya restoratif justice. Dan itu ada kualifikasinya dengan kerugian-kerugian yang sudah ada patokannya di bawah 2.500.000 kalau tidak salah itu. Artinya ada kesepakatan antara dengan dua belah pihak. Jadi semua itu kami sikapi, memberikan ruang yang
luas kepada masyarakat. Masyarakatnya sekarang tergantung dari kedua belah pihak. Kalau misalnya dia bersikeras untuk maju, mau tidak mau, kalau misalnya itu kerugiannya di bawah 2.500.000, tetap kita lanjutkan. Namun kualitas pasalnya itu kan jadi dipiring. Pidana umum memang, tapi tetap ke dipiring jadinya. Bisa memang. Jadi semua itu kasus-kasus yang ada di Busung Biu itu sudah bisa kami tindak lanjuti. Yang terbukti ada buktinya sudah bisa diproses. Kemudian yang masih sumir gitu, ada kasus cuma kita mencari saksi begitu biasanya kan kalau harus ada saksi. Sulit ya. Karena apalagi misalnya di pekebun susah ada CCTV atau jauh jaraknya dalam juga. Rumah yang satu dengan rumah yang lain itu kurang lebih 100 meteran, 200 meter sehingga sulit orang-orang yang menemukannya itu. Sedangkan secara verbal, formal bahwa kasus kalau maju itu pasti perlu saksi kan begitu. Paling tidak minimal 2 saksi. Ya mungkin itu yang bisa saya jawab begitu. Tidak mengurangi rasa hormat kepada Bapak Sutaryo. Jadi kami terima kasih atas perhatiannya. Jadi masalah kasus-kasus pencurian ini tetap menjadi atensi bagi kami. Secara bersama-sama anggota yang ada di Busung Biu dan juga bekerja sama dengan pihak-pihak di desa, termasuk Pecalang, Bakamda. Kita ini selalu menjadi satu begitu. Di dalam rangka satu mewujudkan situasi yang tertib, nyaman dan tentram, supaya aktivitas-aktivitas warga ini tetap berjalan dengan baik. Begitu. Lanjut ke pertanyaan berikut dari Pak Sudarsana di Bakti Seraga, Pak. Pelanggaran apa yang paling menonjol di Polsek Busung Biu? Baik, terima kasih Pak siapa? Pak Sudarsana ya, di Bakti Seraga. Atas pertanyaannya, pelanggaran apa yang menonjol di Busung Biu ya? Yang paling menonjol ya. Kalau saya di sini bisa jelaskan juga Bu Irma, bahwa pelanggaran kalau ngomong masalah pelanggaran kalau bukan pidana ya, pelanggaran itu kayaknya sama seperti daerah-daerah lain ya. Secara garis besar. Sekarang garis besarnya itu kan sekarang ini anak-anak ini loh ya, terutama anak-anak sekolah, anak remaja. Pelanggaran itu knalpot brong begitu ya, tanpa helm begitu, nggak punya tanda-tanda surat, ya kendaraannya yang kurang lengkap begitu. Itu yang mendominasi. Sama juga dengan daerah. Berarti balik lain. Lagi ya, orang tua harus ikut waspada. Sekarang bagaimana mengantisipasinya? Kalau di instansi kita, di kepolisian, Polsek terutama Busung Biu, sudah banyak kiat-kiat langkah-langkah yang sudah kita lakukan. Contohnya Pak? Contohnya setiap pergantian penjagaan kan ada penjagaan itu ada peluhnya Mbak. Pergantian melakukan satu patroli kan begitu. Patroli hunting. Tiba-tiba begitu. Setiap melihat ada pelanggaran yang seperti itu tadi, tidak menggunakan helm, knalpot brong. Kalau knalpot brong langsung kita stop. Kemudian sambil mengedukasi dia pendekatan, kita ajak baik-baik ke kantor untuk segera mengganti itu. Mengganti knalpotnya itu. Ya. Memang itu harus itu. Jadi supaya memberi efek jerah juga. Betul. Memberi supaya contoh juga ditiru oleh orang-orang. Nah, itulah salah satu langkah-langkah kita. Yang kedua, dari kami juga, terutama ini pelanggarnya itu kan kebanyakan anak-anak kita, anak-anak sekolah terutama ya. Dia juga sudah pandai-pandai menghibuli itu.
Kalau ada kita dia lari. Nggih, begitu. sembunyi. Tetapi kita tidak kalah taktik. Nggih. Boleh lari. Tetap kita akan melakukan suatu tindakan, upaya-upaya dalam rangka penertiban ini. Yang mungkin ini kalau di tempat lain mungkin belum ada ya. Di Busung Biu sudah beberapa sekolah kita masuki. Bekerja sama, berkoordinasi dengan pihak sekolah. Pastinya. Pihak sekolah artinya dalam rangka kita menertibkan anak-anak kita yang tergejala. Ini kan gejala-gejala awal supaya tidak keterusan. Kalau ini dibiarkan, bahwa budaya-budaya yang buruk ini terus jadinya dipakai sampai ke depan, dewasa. Di sekolah sudah kami lewat koordinasi dengan kepala sekolahnya, dengan pihak sekolah. Di sana diadakan suatu rahasia knalpot brong. Langsung kare dari pihak sekolah itu kooperatif. Baik saya dengan kerjasama sebenarnya kan kita juga sama-sama tahu ini demi kebaikan, demi masa depan anak-anak kita. Kemudian sosialisasi di sekolah-sekolah pada saat menjadi pembina upacara sudah tidak bosan-bosan lagi. Kita memberikan himbauan-himbauan, dampak-dampak dari hal-hal yang buruk. Jangan sampai terbawa-bawa. Kalau sudah umurnya sudah semakin dewasa, kalau kebiasaannya jelek, kan sulit untuk dihilangkan. Nah, mulai awal kita cegah seperti itu. Dengan seperti itu Bimas kita sudah di desa-desa, di kelompok-kelompok Karang Taruna, Karang Taruni memberikan suatu sosialisasi, himbauan-himbauan. Jadi hal-hal yang buruk agar dihindari. Nah, seperti itu. Ini dua penanya terakhir Pak, nih di waktu yang dijawab dengan singkat mungkin. Dari Pak Artan Astawa Pak Astawa tadi yang mengatakan bahwa Desa Sepang itu data-data masyarakatnya apakah sudah valid yang berbatasan dengan Jembrane. Itu tadi kan belum dijawab yang Pak Astawa. Oh, gitu. Iya, data-data dari data-data masyarakatnya apakah sudah terdata, karena kan itu di penghujung dari Kecamatan Busung Biu ya. Jadi apakah data-data dari masyarakatnya memang sudah pasti sudah terdata gitu maksudnya, bukan pendata. Oke, terima kasih. Dan satu lagi, Nang Beot, apakah memang di wilayah Busung Biu ada yang menanam, mohon maaf, ganja, karena memang ganja ini kan dilema. Di sisi lain adalah obat, tapi di sisi lain adalah hal yang sangat tidak baik. Terima kasih. Silakan Pak Kanit. Baik, terima kasih Pak Astawa. Seperti pertanyaan tadi itu mengenai masalah data. Sebenarnya itu bukan tugas polisi ya sebenarnya. Mohon maaf Pak Astawa, tapi dibantu jawab sedikit untuk keamanannya ya. Karena ini berbatasan dengan Jembrane. Memang itu wilayahnya, hutannya itu cukup luas, berbatasan jauh memang, jauh ke tengah. Seperti kemarin itu ada warga yang dari Sepang itu sebagai mata pencahariannya mencari madu. Kemudian di sana dia mungkin tersengat, jatuh, jauh di sana di dalam. Iya, perbatasannya. Jadi semua warga-warga yang masuk di wilayah Busung Biu itu sudah terdata semua, dan itu datanya yang lebih detail, lebih jelas itu kan ada di desa. Kami lewat Babin Kamtimbasnya, jadi semua sudah diketahui warga-warga yang mana saja yang tinggal jauh di pelosok sana berbatasan dengan Jembrane. Sudah semuanya itu di-cover oleh babin yang ada di desa. Begitu. Lanjut, penanaman pohon, mohon maaf, ganja. Kemudian Pak Nang Beot. Ya. Terima kasih Pak Nang Beot atas pertanyaannya yang cukup bagus. Dan kami bisa jawab juga sampai saat ini untuk di daerah Busung Biu belum terdeteksi lah, belum terdengar ada informasi seperti itu. Mungkin kalau ada pengguna seperti itu, narkoba yang lainnya itu memang ada. Dan sudah kami lakukan penindakan, langkah-langkah yang represif
seperti tes urin dan lain sebagainya. Itu penangkapan yang ada buktinya begitu langsung diproses. Kalau masalah ganja ini rasanya tidak ada yang melegalkan sampai saat ini begitu. Walaupun katanya itu ada dua sisi positif dan negatifnya, kan begitu ya. Tetapi dari hukum yang ada belum dilegalkan. Sekalipun itu bisa dipergunakan untuk ya campuran masakan apa lain sebagainya, belum ada itu aturannya. Sedangkan dari sisi medis saja masih ketat sekali aturannya, apalagi untuk berbau untuk konsumsi kan begitu ya. Nah, tidak mungkin karena ini efek dan dampaknya yang cukup akut begitu parah nanti. Baik. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Jadi terima kasih. Luar biasa, terima kasih Pak Kanit. Ini karena waktu juga akhirnya tidak terasa kan? Tidak terasa. Mungkin sebagai closing statement yang bisa disampaikan kepada pendengar kami terkait Busung Biu dan seperti apa yang ingin Bapak sampaikan. Oh itu nggih. Terima kasih Mbak Irma atas kesempatan dan waktunya. Sama-sama Pak. Di sini kami bisa artinya lewat Radio Republik Indonesia ini pendengar yang setia di desa dan terkhusus di Busung Biu. Kami mengajak sekali lagi kepada warga Busung Biu agar tetap kita menjaga situasi Kamtimas yang tertib, yang aman, nyaman, dan terkendali. Karena tanpa itu aktivitas kita, kegiatan-kegiatan kita ini akan terganggu, terhambat. Satu faktor yang paling utama itu adalah keamanan, ketertiban. Kalau itu sudah terhambat, terganggu, maka semua aktivitas akan ikut terganggu. Saya kira itu. Monggo warga kami yang ada di Busung Biu, mari kita bekerja sama, saling mendukung, berkolaborasi, termasuk di instansi kami, kecamatan, koramil, di desa-desa, berbaur, bekerja sama dalam rangka kita menciptakan situasi yang nyaman, tertib, dan terkendali. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kanit Reskrim Busung Biu Bapak Ibtu Made Surate. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami melalui line telepon maupun melalui WhatsApp call kami yang sudah menyaksikan di kanal YouTube RRI Singaraja Official. Kami juga ucapkan terima kasih. Salam presisi Pak. Salam presisi. Dan kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.